Perdana, kelas 11 IPS. Di sini, saya akan meresensi dua film yang bergenre drama, yaitu ada Steve and Pencil dan Fabulous Wedding. Yang pertama, kita akan mulai dari Steve and Pencil. Sebelum ke resensi filmnya, mari kita lihat trailernya. Sombong kali kalian ya! Dasar orang kami teman-teman itu sombong! Ku sumpahin ke sial! Dasar bodat! Hah? Gimana kalau tema esai kita pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok? Enakan buatan mama aku ini mah. Mama lu bikin spaghetti? Apa itu? Ya inilah mie goreng. Kita kan mulai ngajar hari ini, Pak. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Sudah dikasih tahu murid tak? Udah, kami pasang poster. Itu anak-anak tidak ada yang tahu membaca, buta huruf semua. Ya, masuk sekolah kita lah. Kalau aku sebenarnya mau aja. Tapi kalian cakep dulu sama mamaku. Ya, mereka segen lah sama kita. Mereka cuma anak sekolah, kita punya sekolah. Enggak muat ya. Bang, orangnya di sini, Bang. Orangnya ini. Tapi ini kalian ini bukan dari Pemkot. Tapi kelihatan aja bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Iya, Pak. Tapi kalau gubernur ada. Tolong, Kak. Saya alergi sama ayam. Gue jadi usir ke sana. Gue sumpah jadi oper lo ya, Ju. Udah, batalin aja. Besok aja wawancaranya. Celana 30.000 bos ya. Ini kan belajar, Cok. Siapa di sini yang sudah bisa baca? Kak, Kamu bisa baca? mau berak kak. Jangan tarik bajunya, nanti kusut. Kalau kusut saya yang capek. Tarik aja rambutnya tuh. Nah, itu dia tadi trailernya. Jadi, film Stick dan Pencil ini ditulis oleh Joko Anwar, disutradarai oleh Ardi Octavian, diproduseri oleh Manoj Punjabi, dan diproduksi oleh MD Picture. Film yang berdurasi 1 jam 38 menit ini dirilis pada tanggal 19 April 2019. Adapun beberapa pemeran diantaranya Eros Prakasa sebagai Tony, Tajana Safira sebagai Bubu, Ardit Erwanda sebagai Agi, Indah Permatasari sebagai Saras, Rangga Azov sebagai Edwin, Ari Kriting sebagai PRT, Panji Prawijaksono sebagai guru, dan Tora Sudiro sebagai reporter. Di suatu sekolah, ada 4 orang anak bernama Tony, Agi, Bubu, dan Saras yang menjalin persahabatan. Mereka adalah anak-anak orang kaya yang tidak disukai suatu sekolah karena sifat angkuhnya, sok jagonya, dan juga suka mencari perhatian. Hingga suatu hari, mereka kedatangan guru baru bernama Pak Adam. Pak Adam lantas memberikan tugas esai mengenai masalah sosial. 2 terbaik di antaranya akan dikirim ke nasional. Mereka pun langsung bersemangat untuk mengerjakan tugas tersebut, dengan harapan mereka akan menjadi pemenang dan menjadi pusat perhatian kembali di sekolahnya. Bukannya membuat esai, mereka malah sok-sokan membuat tindakan yang lebih konkret. Tony, Bubu, Agi, dan Saras membangun sekolah untuk anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Awalnya mereka menganggap itu adalah hal yang mudah. Tinggal mendirikan sekolah, membeli peralatan seperti kursi, meja, dan papan tulis, lalu mengumpulkan anak-anak jalanan untuk diajar. Tapi ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Hari pertama pembangunan, mereka sudah dikejar-kejar oleh warga yang menolak pembangunan sekolah gratis di daerahnya, karena menurut mereka mencari uanglah yang terpenting saat itu. Belum lagi dengan kursi dan papan tulis yang diambil dengan seenaknya oleh warga setempat untuk dijual kembali.
hingga mereka harus membelinya kembali kepada warga tersebut untuk memenuhi isi sekolah gratis mereka. Hingga suatu ketika, anak-anak jalanan ramai berbondong-bondong datang ke sekolah gratis mereka. Ternyata mereka datang karena ada imbalannya, yaitu 20.000 untuk satu orang anak. Mereka tidak menyadari bahwa Richard sedang memvideoi kegiatan mereka, membagi-bagikan uang ke anak-anak jalanan. Lalu Richard memasukkan video itu ke YouTube-nya. Setelah video itu viral, Tony, Agi, Bubu, dan Saras menjadi bulian satu sekolah. Awalnya mereka menganggap tidak apa-apa memberikan uang sebagai imbalan, supaya anak-anak jalanan mau belajar. Tapi ternyata dari puluhan anak, hanya satu yang baru bisa baca huruf. Sisanya hanya mengharapkan uang dari imbalan tersebut. Akhirnya, Tony dan kawan-kawan memutuskan untuk tidak membayar lagi anak-anak jalanan tersebut. Mereka ingin melihat reaksi anak-anak jalanan tersebut. Ternyata anak-anak jalanan tersebut tidak mau melanjutkan sekolah gratis lagi dan lebih memilih untuk memulung seperti aktivitas mereka sebelumnya. Singkat cerita, penduduk kampung akan digusur oleh pemerintah. Dari sinilah kejadian muncul. Usaha mereka yang lebih serius terlihat di sini. Anak-anak yang enggan belajar malah jadi bersemangat untuk belajar. Ucok, salah satu anak jalanan, dan teman-temannya datang ke sekolah Tony untuk memberitahu bahwa kampung mereka akan digusur. Dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin sekolah lagi tanpa imbalan apapun. Tony, Bubu, Agi, dan Saras pun senang melihat perubahan dari anak-anak jalanan tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali mengajar anak-anak jalanan tersebut. Dan juga tidak lupa memberikan pengertian kepada warga setempat agar tidak perlu melawan keputusan pemerintah untuk menggusur daerah tersebut, karena pemerintah sudah menyediakan rumah susun untuk mereka tinggali. Dan di rumah susun itu pula, Tony, Bubu, Agi, dan Saras dapat mengajar anak-anak jalanan kembali. Walaupun tugas esai itu dimenangi oleh Edwin dan teman-temannya, tapi mereka tidak kecewa, karena mereka sudah belajar banyak dari sekolah gratis yang mereka bangun, dari mulai ketulusan sampai pengorbanan yang telah mereka berikan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film Stick and Pencil ini adalah jangan ragu untuk memberikan apa yang kita punya, sekecil apapun itu, karena dari situ kita bisa belajar sebuah ketulusan dan pengorbanan. Selamat tinggal, Mak. Sana pulang, Bang. Udin, ayo kasih Udin. Udin. Nama aku Suri Oktober Tarigan. Aku tergila-gila dengan dongeng, dari Abu Nawas sampai Sukres dari India. Dan satu hal yang harus kalian tahu, aku suka banget sayembara. Tapi kamu teh kenapa pakai topi di dalam kelas? Sejuknya. Kamu emang keren kok kalau lepas topi. Bekas jahitan di kepalaku ini bekas operasi bulan lalu. Ada tumor ganas yang menggerogoti kepalaku tiap detiknya. Cahaya matahari nyamankan hati. Lari cepat! Din, tawa kau tadi di atas. Abang teh tadi mau bunuh diri karena ada masalah kan? Kita ketawain wae lah masalahnya. Ntar juga masalahnya malu, terus pergi sendiri. Kalau Udin, rahasianya apa? Yaitu sosial genius. Jika cinta itu agama, maka aku akan memelukmu seperti aku memeluk agama. Tak akan pernah ku lepas, hingga aku menua dan tiada. I'm flying. Suri! Tuhan, izinkan aku dan dia saling memiliki. Kita sahabat bukan?
Yang namanya sahabat itu susah seneng dibagi bersama, ngerti gak? Ya, kalau aku tengok cerita kami siapa? Inong, boleh aku pinjam mimpimu sebentar? Ambillah, Suri. Aku akan meminjamkan mimpiku untukmu. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa, karena cinta juga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Nah, itu dia trailernya. Jadi, film ini adalah film yang ditulis oleh Frans Irmawan, disutradarai oleh Herenius Warobu, diproduseri oleh Chance Parwes Servia, dan film ini diproduksi oleh Star Vision. Film yang berdurasi 1 jam 38 menit ini dirilis pada tanggal 12 Mei 2016. Adapun beberapa pemain di antaranya Ajal Dito sebagai Udin, Bella Josefa sebagai Suri, Aldi Rizaldi sebagai Ucup, Diva Riansyah sebagai Jeki, Zulfa Maharani sebagai Inong, Raja Adianzio sebagai Sadi, Musdalifah sebagai Ainun, Widya Kando sebagai Ibu Udin, dan Usi Sulistiawati sebagai Ibu Suri. Soundtrack film ini diambil dari lagu The Overtones. Udin adalah anak yang istimewa. Dia pandai dan juga cerdik. Udin mampu memecahkan berbagai macam masalah, dengan mudah tentunya. Dengan bantuan sahabat-sahabatnya, juga Suri yang sakit tapi masih memikirkan nasib orang lain. Bermula ketika ada guru yang suka membuli murid di sekolah, namanya Pak Edi. Guru matematika. Dia suka memukuli murid-murid di sekolah. Apapun bentuk kesalahannya, mereka selalu dihukum dengan kekerasan fisik. Akhirnya, Udin berencana untuk melawan Pak Edi. Udin mengumpulkan murid-murid untuk memberitahu rencananya. Hingga hari ujian matematika pun tiba. Pak Edi mengatakan bagi siswa yang nilainya di bawah 70 akan mendapatkan skorsing dan tidak boleh mengikuti pelajarannya selama 6 kali pertemuan. Sesuai rencana yang mereka tetapkan sebelumnya, mereka hanya mencoret-coret kertas ujian dengan berbagai bentuk. Melihat hasil ujian, murid-murid Pak Edi sangat marah dan langsung menghadap kepala sekolah. Tapi kepala sekolah bingung kenapa 3 kelas hasilnya sama. Pak Edi pun meminta izin untuk menghukum murid-murid di lapangan. Tapi dilarang oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga memindahkan tugas Pak Edi ke sekolah lain. Pak Edi yang marah pun akhirnya keluar dari sekolah dengan perasaan dendamnya kepada Udin karena dia tahu Udinlah dalang dibalik semua ini. Saat Udin ingin menghadiri acara pemberkatan nikah kakaknya Jeki, Udin disekap dan diikat oleh Pak Edi di dalam hutan. Tetapi berhasil diselamatkan oleh Mang Serif, penjaga hutan. Akhirnya Pak Edi berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Itu adalah salah satu masalah yang dipecahkan oleh Udin dan sahabat-sahabatnya. Di satu sisi, keadaan Suri semakin melemah karena penyakit tumor otak yang dideritanya. Akhir film ini sad ending karena Suri meninggal dunia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan takut membela kebenaran apapun resiko dan keadaan.